Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Syamsuddin MSI selaku dosen pengamu mata kuliah Ekonomi Moneter. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cika Ayu Olivia, Tri Julius Teorini, dan saya Sini Arfani. Di sini kami akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami dengan judul pengaruh konsumsi rumah tangga dan jumlah uang beredar terhadap PDB di Indonesia studi kasus tahun 2010 sampai 2022. Langsung saja kita memasuki pembahasan kita langsung. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan perekonomian negara yang ditandai dengan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Wiwit Aji P. 2019. Untuk menjaga kestabilan perekonomian negara diperlukan kebijakan dan peraturan pemerintah yang tepat. Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan hal tersebut adalah dengan kebijakan di bidang moneter dan di bidang fiskal. Pemerintah melalui Bank Sentral akan melakukan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Setiap tahunnya jumlah uang yang beredar akan semakin meningkat, dan jika tidak ada kebijakan untuk mengendalikan laju peredaran uang, maka akan terjadi inflasi. Disinilah peran kebijakan moneter sebagai pengendalian agar jumlah uang yang beredar mengalami peningkatan yang stabil dan terkendali. Kebijakan fiskal melalui Kementerian Keuangan serta jajarannya berwenang untuk mengatur berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, pengeluaran pemerintah, pemasukan produksi, ekspor impor, dan sebagainya. Belanja pemerintah melalui konsumsi dan investasi yang merupakan indikator dalam produk domestik bruto dapat mendorong laju perekonomian negara. Edi Sutriyono 2018. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai hubungan atau pengaruh dari jumlah uang yang beredar dan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengatur seberapa besar pengaruh atau hubungan dari jumlah uang yang beredar dan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto, serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi suatu pendapat terbaru terkait permasalahan tersebut. Kajian teori produk domestik bruto. Sukirno 2013 mendefinisikan PDB sebagai produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam suatu negara. PDB merupakan ukuran dasar atau basic measure atau atas keluaran output yang tercipta dari suatu proses ekonomi. PDB dapat mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara. Sehingga meningkatnya PDB suatu negara, maka ekonomi suatu negara juga akan meningkat dan dapat dikatakan kinerja ekonomi suatu negara akan semakin baik. Yang kedua, B. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan. Tempat tinggal mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaannya serta mengonsumsi barang dan jasa secara kolektif, utamanya makanan dan perumahan. Konsumsi akhir rumah tangga mencakup yang pertama ada nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian. Yang kedua, perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari transaksi barter. Yang ketiga, perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja. Dan yang terakhir, perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi untuk
dikonsumsi sendiri. Yang C ada jumlah uang beredar. Menurut Ritonga 2003, jumlah uang beredar atau JUB adalah jumlah uang dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Pada dasarnya, jumlah uang beredar ditentukan oleh besarnya penawaran uang dari bank sentral dan permintaan uang dari masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparannya. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian di sini terbagi menjadi yang pertama jenis penelitian, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga sumber data dan teknik pengumpulan data, yang keempat model regresi statistika, dan yang terakhir adalah data penelitiannya. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang berdasarkan data konkret. Datanya berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang kedua ada variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas atau X, yaitu konsumsi rumah tangga sebagai X1 dan jumlah uang beredar sebagai X2, dan satu variabel terikat atau variabel Y, yaitu produk domestik bruto. Kemudian yang ketiga ada sumber data dan teknik pengumpulan data. Di penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang telah disediakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistika dengan teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan data secara langsung dari instansi terkait, atau dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistika atau BPS tadi, serta beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang kita teliti. Kemudian yang keempat ada model regresi statistikanya. Modelnya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E, di mana Y adalah pendapatan nasional ataupun PDB, A adalah konstanta, X1 adalah konsumsi rumah tangga, X2 adalah jumlah uang beredar, B1 dan B2 itu adalah koefisien regresi, dan E adalah tingkat error atau error term. Kemudian yang terakhir adalah data penelitian. Data penelitian di sini mencakup PDB sebagai variabel Y, pengeluaran konsumsi sebagai variabel X1, jumlah uang beredar sebagai X2. Data ini dikumpulkan dari tahun 2010 hingga tahun 2022. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan dari hasil regresi menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu pengaruh konsumsi rumah tangga dan jumlah uang beredar terhadap produk domestik bruto, atau ini bisa disebut uji F atau uji secara bersama-sama simultan. Nah, dari hasil penelitian secara simultan itu, variabel konsumsi rumah tangga dan jumlah uang beredar itu secara signifikan berpengaruh terhadap probabilitas yang diukur dengan PDB. Nah, ini terbukti dengan nilai F hitungnya sebesar 991,087 dan nilai F tabelnya sebesar 3,98. Maka H0 ditolak dan H diterima. Nah, kemudian hal ini diketahui dari nilai signifikansinya 0,0000 itu merupakan di bawah dari 0,05 atau 5%. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tingkat konsumsi rumah tangga dan jumlah uang beredar itu secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDB. Secara parsial, yaitu yang pertama pengaruh konsumsi rumah tangga atau X1 terhadap produk domestik bruto atau Y. Nah, berdasarkan dari hasil uji SPSS, diketahui nilai koefisien dari variabel konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 1,091. Nah, di sini berarti pengaruh X1 terhadap Y itu berpengaruh secara positif. Artinya setiap ada peningkatan di konsumsi rumah tangga, maka terjadi juga peningkatan pada produk domestik bruto. Nah, kemudian nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000 atau di bawah 0,05. Artinya di sini
variabel X1 itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau produk domestik bruto. Nah, hal ini sesuai dengan teori konsumsi rumah tangga, yaitu apabila konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, maka akan bertambah juga pada naiknya permintaan barang maupun jasa, sehingga suatu perekonomian juga akan menaikkan kapasitas produksinya. Nah, dari peningkatan kapasitas produksi ini akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan nasional juga akan meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga dan PDB itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, di sini juga sejalan dengan teori dari Raja dan Manurung yang menyatakan bahwa PDB merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi, dan PDB sendiri terdiri dari beberapa komponen, salah satunya yaitu konsumsi rumah tangga. Pratama Raja dan Mandali Manurung mengatakan hal yang serupa. Kemudian penelitian kami juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Ananda Putri tahun 2021 yang menghasilkan sebuah penelitian bahwa konsumsi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, pengaruh jumlah uang beredar atau X2 terhadap produk domestik bruto atau Y. Berdasarkan hasil uji SPSS, diketahui nilai variabel dari koefisien X2 yaitu sebesar 0,856. Nah, di sini berarti bahwa antara jumlah uang beredar dan produk domestik bruto itu berpengaruh secara positif. Artinya setiap ada penambahan dalam jumlah uang beredar, maka terdapat juga penambahan dalam produk domestik bruto. Kemudian dilihat juga bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,003 dan masih di bawah 0,05, artinya jumlah uang beredar itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Nah, di sini itu hasil ini juga sejalan dengan apa yang dikembangkan oleh Paleseva, Sergiev-Karva, dan Prorokov pada tahun 2017, yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar itu memiliki pengaruh ataupun dampak yang lebih luas terhadap besaran ekonomi seperti pendapatan nasional, inflasi, dan neraca pembayaran, di mana setiap tingkat pertambahan jumlah yang beredar akan berpengaruh pada naik turunnya perekonomian nasional maupun pendapatan nasional. Nah, penelitiannya dilakukan oleh Jasibani juga menyatakan bahwa hasil risetnya menggunakan regresi nilai berharga menyimpulkan bahwa jumlah uang beredar itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Nah, berdasarkan dari hasil uji parsial tadi, dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produk domestik bruto. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa konsumsi rumah tangga itu memiliki pengaruh yang positif terhadap produk domestik bruto. Nah, sehingga di sini dapat menjadi kebijakan buat pemerintah untuk menekankan kepada masyarakat agar membelanjakan uangnya daripada menyimpannya di bank. Bukan maksud di sini hemat atau apa, di sini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan nasional, di mana nanti jika pendapatan nasional mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi pun juga akan meningkat dan terjadinya stabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua, jumlah uang beredar juga memiliki pengaruh yang positif atau yang signifikan terhadap PDB. Artinya pemerintah juga harus menerapkan kebijakan yang strategis, di mana jumlah uang beredar itu sangat penting bagi pendapatan nasional. Nah, apabila di sini uang beredarnya banyak, maka masyarakat juga akan lebih banyak membelanjakan uangnya untuk kebutuhan ataupun yang lainnya, sehingga
dapat meningkatkan pendapatan nasional Indonesia, seperti itu. Di sini juga sesuai dengan arahan dari Bapak Jokowi, di mana masyarakat itu bisa lebih membelanjakan uangnya daripada menyimpan saja di bank, karena bisa menjadi perputaran uang dalam perekonomian Indonesia daripada harus menyimpannya di bank, seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.